Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang teori belajar sibernetik dan implikasinya terhadap praktek pembelajaran bahasa Inggris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Corina dari kelompok 5 dan ingin menjelaskan tentang definisi teori sibernetik. Teori berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu informasi. Menurut teori ini, belajar merupakan pengolahan informasi. Teori ini memiliki kesamaan dengan teori kognitif yang mementingkan proses. Asumsi lain dari teori sibernetik ini adalah bahwa tidak ada satupun proses belajar yang ideal untuk segala situasi. Kemudian pengertian dari teori sibernetik ialah perkembangan dari teori belajar kognitif yang menekankan peristiwa belajar sebagai proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung dan terjadinya perubahan kemampuan yang terikat pada situasi tertentu. Cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. Oleh sebab itu, tidak ada satupun proses belajar yang ideal untuk segala situasi dan cocok untuk semua peserta didik. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi internal. Kondisi internal siswa mempengaruhi proses belajar melalui proses pengolahan informasi dan sangat penting untuk diperhatikan oleh guru dalam mengelola pembelajaran. Antara lain, yang pertama adalah kemampuan awal siswa. Kemampuan awal siswa adalah pengetahuan atau keterampilan yang telah dimiliki siswa, merupakan prasyarat sebelum mengikuti pembelajaran. Tanpa adanya kemampuan awal siswa ini, maka siswa tidak akan mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Kemudian yang kedua ada motivasi. Motivasi ini sangat berperan sebagai tenaga pendorong yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah tujuan tertentu. Motivasi intrinsik lebih menguntungkan karena dapat bertahan lama. Kebutuhan untuk berprestasi yang bersifat intrinsik relatif stabil karena ini berorientasi pada tugas-tugas belajar yang memberikan tantangan. Kemudian selanjutnya ada perhatian. Perhatian merupakan strategi kognitif untuk menerima dan memilih stimulus yang relevan untuk diproses lebih lanjut di antara sekian banyak stimulus yang datang dari luar. Perhatian dapat membuat peserta didik mengarahkan diri ke tugas yang diberikan, melihat masalah-masalah yang akan diberikan, memilih dan memberikan fokus pada masalah yang akan diselesaikan, dan mengabaikan hal-hal lain yang tidak relevan. Kemudian ada persepsi. Persepsi adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Persepsi ini merupakan proses yang bersifat kompleks yang menyebabkan orang dapat menerima atau meringkas informasi yang diperoleh dari lingkungannya. Kemudian di sini ada ingatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yurida Ma'rifatul Trisna, NIM 2141010600010. Kondisi eksternal. Kondisi eksternal yang sangat berpengaruh terhadap proses belajar dengan proses pengolahan informasi antara lain, yaitu yang pertama kondisi belajar. Kondisi belajar merupakan masukan yang dapat menyebabkan adanya modifikasi tingkah laku atau perubahan tingkah laku yang dapat dilihat sebagai akibat dari adanya proses belajar. Yang kedua yaitu tujuan belajar. Tujuan belajar merupakan komponen sistem pembelajaran yang sangat penting. Sebab komponen-komponen lain dalam pembelajaran harus bertolak dari tujuan belajar yang hendak dicapai dalam proses belajarnya. Contohnya, kita pasti punya tujuan kan pada saat belajar, seperti belajar karena pengen jadi anak yang pintar, pengen jadi anak yang cerdas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pemberian umpan balik. Pemberian umpan balik merupakan suatu hal yang sangat penting bagi peserta didik, karena pemberian umpan balik ini memberikan informasi tentang keberhasilan, kegagalan, dan tingkat kompetensi pembelajaran. Kelebihan dan kelemahan teori belajar sibernetik, yaitu kelebihan sibernetik. Yang pertama, cara berpikir. Cara berpikir yang berorientasi atau yang mendasari pikiran pada proses lebih menonjol. Yang kedua, penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Maksud aspek ekonomis di sini adalah memahami tentang perkembangan yang berdampak positif. Yang ketiga, kapabilitas atau kemampuan belajar dapat disajikan lebih lengkap. Yang keempat,
adanya keterarahan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. Jadi, kegiatan belajar ini mempunyai tujuan belajar yang terarah atau jelas. Yang kelima, adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. Transfer belajar sudah dijelaskan di materi sebelumnya. Yang keenam, yaitu kontrol belajar memungkinkan belajar sesuai dengan irama masing-masing individu. Maksudnya, yang bisa mengontrol diri kita pada saat belajar ya kita sendiri. Kekurangan sibernetik. Yang pertama, teori pembelajaran ini terlalu menekankan pada sistem informasi yang dipelajari. Yang kedua, kurang memperhatikan bagaimana proses belajar. Yang terakhir yaitu tidak secara langsung membahas proses belajar, sehingga menyulitkan dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu model pembelajaran teori sibernetik. Yang pertama yaitu model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Dalam pembelajaran ini, guru memberikan stimulus berupa kuis atau pertanyaan sebagai tes kemampuan prasyarat bagi siswa sehingga siswa tersebut dapat berpikir dan belajar. Menurut sistem sibernetik ini adalah pengolahan informasi oleh siswa. Pengolahan ini terjadi karena adanya stimulus dari guru yang berupa informasi tadi. Dan yang kedua yaitu model pembelajaran open-minded. Tujuannya ialah untuk membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir siswa. Dengan kata lain, kreativitas dan pola pikir siswa itu harus dikembangkan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan setiap siswa. Hal yang harus digarisbawahi yaitu perlunya memberi kesempatan bagi siswa untuk berpikir dengan bebas sesuai minat dan juga kemampuannya. Implikasi teori sibernetik terhadap pembelajaran bahasa Inggris. Teori belajar ini meskipun dibandingkan dengan teori-teori yang telah ada, namun teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi, sehingga berpengaruh terhadap cara belajar peserta didik. Hal yang terpenting dalam teori ini yaitu sistem informasi yang akan menentukan terjadinya proses belajar dan hasil dari pembahasan ini, menunjukkan adanya cara berpikir dalam teori sibernetik yaitu algoritmik, heuristik, bulis, dan serialis, sehingga guru dan siswa dalam proses pembelajaran dapat menerapkan cara berpikir dengan sistem yang digunakan.